Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kanaya Suhadiriela. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai TIPEK sebagai kerangka integrasi teknologi. TIPEK merupakan kerangka pengintegrasian teknologi ke dalam proses pembelajaran yang melibatkan pengetahuan tentang teknologi, materi, dan proses atau strategi pembelajaran. Konsep TIPEK melibatkan 7 domain pengetahuan dikarenakan ada irisan atau sintesa baru, yaitu yang pertama, pengetahuan teknologi atau technological knowledge yang disingkat dengan TK, yaitu pengetahuan bagaimana menggunakan teknologi digital. Yang kedua, pengetahuan materi atau content knowledge atau yang disingkat dengan CK, yaitu penguasaan bidang studi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, pengetahuan pedagogis atau pedagogical knowledge yang disingkat dengan PK, yaitu pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran. Selanjutnya, dari ketiga komponen tersebut terjadi irisan. Yang pertama, antara TK dan PK menjadi pengetahuan tentang teknologi dan pedagogi atau Technological Pedagogical Knowledge yang disingkat dengan TPK, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan mengenai proses dan strategi pembelajaran. Yang kedua, antara TK dan CK menjadi pengetahuan teknologi dan materi atau Technological Content Knowledge yang disingkat dengan TCK, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, antara CK dan PK menjadi pengetahuan pedagogi dan materi atau Pedagogical Content Knowledge yang disingkat dengan PCK, yaitu gabungan pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran dengan proses dan strategi pembelajaran. Yang keempat, irisan dari TK, CK, dan PK menjadi pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan materi atau Technological Pedagogical Content Knowledge atau yang disingkat dengan TPEC, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital, pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran, pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran. Berdasarkan kemungkinan penerapan TPEC dapat mencakup 8 domain yang mencakup 5 area, yaitu bidang studi, peserta didik, kurikulum, penilaian, dan praktek mengajar. Kedelapan domain untuk penerapan TPEC secara praktis adalah: yang pertama, menggunakan TIK untuk menilai peserta didik. Contoh, guru menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah nilai, menggunakan kuis online untuk menilai partisipasi peserta didik, menggunakan grup chatting untuk memahami cara berkomunikasi melalui media sosial, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran. Contohnya, mengemas materi abstrak ke dalam animasi video, mensimulasikan prinsip kerja mesin menggunakan animasi, memberikan rujukan tautan untuk belajar lebih lanjut, dan sebagainya. Yang ketiga, mengintegrasikan TIK untuk memahami peserta didik. Contohnya, meminta peserta didik memvisualisasikan idenya menggunakan CorelDRAW, menggunakan WhatsApp atau email untuk menampung keluhan peserta didik, menyediakan forum konsultasi secara online, dan sebagainya. Yang keempat, mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum termasuk kebijakan. Contohnya, melibatkan guru dalam pengembangan sumber belajar digital, diskusi rutin pengembangan konten digital, memasukkan program peningkatan melek TIK bagi guru, dan sebagainya. Yang kelima, mengintegrasikan TIK untuk menyajikan data. Contohnya, menggunakan TIK untuk menyajikan data akademik, data induk peserta didik, data mutasi peserta didik, membuat grafik, dan sebagainya. Yang keenam, mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran. Contohnya, mengembangkan pembelajaran berbasis web, mengelola forum diskusi online, melaksanakan telekonferensi, menggunakan video pembelajaran untuk memotivasi peserta didik, dan sebagainya. Yang ketujuh, menerapkan TIK untuk pengelolaan pembelajaran. Contohnya, menggunakan TIK untuk presensi online, memasukkan dan mengolah nilai peserta didik, menggunakan sistem informasi akademik, dan sebagainya. Yang kedelapan, mengintegrasikan TIK dalam konteks mengajar. Contohnya, menyediakan pilihan pembelajaran berbasis online, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kaya sumber digital, memanfaatkan sumber belajar berbasis teknologi, dan sebagainya. Berdasarkan contoh-contoh pengintegrasikan TIK dengan kerangka TPEC, sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan sekolah. Guru tentu memiliki pengetahuan formal, pengalaman, cara pandang, dan sistem kepercayaan mengenai teknologi.
guru tetap harus meletakkan karakteristik peserta didik sebagai pijakan dalam menentukan strategi pembelajaran. Karakteristik peserta didik abad 21 yang akrab dengan teknologi dan dunia digital sebaiknya dipandang sebagai modalitas belajar sehingga guru bersikap bijak dalam mengintegrasikan TIK dalam kelas. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.